Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLT Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan memberikan trik cara membangun PLTS dengan sistem nyicil. Nah, kira-kira apa sih yang harus dibeli dulu agar komponen yang kita beli ini tidak rusak meskipun kita simpan dalam waktu yang lama? Namun sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, jika kita hitung-hitung untuk komponen PLTS ini ternyata harganya lumayan mahal. Terutama jika kita membeli baterainya dulu. Harganya untuk baterai Lithium 4 sekarang ini masih lumayan mahal. Padahal yang beredar di pasaran itu baterai Lithium 4 dalam keadaan bekas. Apalagi dalam keadaan baru harganya masih sangat mahal sekali. Nah, mungkin dalam keadaan komponen-komponen PLTS yang tergolong mahal ini, jika langsung membeli semuanya tentunya membutuhkan budget yang lumayan mahal. Oleh karena itu, kita juga harus mengatur budget-budget yang sekiranya digunakan untuk membeli komponen PLTS. Nah, setelah kita atur keuangan kita, mana yang untuk kebutuhan kita sehari-hari dan mana yang untuk nyicil sistem PLTS, maka yang perlu dihitung duluan adalah kebutuhan listrik yang akan dipasang. Nah, kira-kira sahabat ingin menggunakan sistem PLTS berapa watt? Kebutuhan di rumah ini sebenarnya berapa watt? Coba dihitung-hitung dulu. Jika sudah menemukan kira-kira berapa watt yang perlu dipasang, maka hitung kira-kira PLTS-nya cocoknya di berapa watt. Panel suryanya berapa watt, kemudian baterainya berapa Ah, inverternya berapa watt, kemudian untuk SCC-nya berapa ampere. Coba dihitung-hitung dulu, sehingga ketika kita membeli komponen PLTS secara nyicil, nantinya setelah kita pasang tidak berantakan, tidak salah membeli alat. Kemudian setelah komponen-komponen PLTS-nya sudah ditentukan untuk dibeli secara nyicil, maka sahabat harus menentukan apa kira-kira komponen yang akan dibeli duluan. Nah, saran dari saya, jika sahabat sudah menggunakan inverter, maka pilihannya beli inverter yang sudah include dengan MPPT. Dengan begitu, sahabat tidak perlu repot lagi untuk menentukan MPPT berapa ampere. Nah, inverter yang sudah include MPPT ini ternyata tidak hanya di kelas-kelas besar saja. Untuk inverter yang 1000 watt dengan sistem 12 volt pun sudah ada MPPT-nya yang 40 ampere. Nah, inverter yang sistemnya 24 volt pun ada yang di 1000 watt. Ini juga MPPT-nya sudah 40 ampere. Kemudian jika untuk yang sistem di atasnya tentunya lebih banyak lagi dibandingkan yang hanya di 1000 watt. Kelebihannya, jika sahabat membeli inverter yang sudah include MPPT ini, sahabat tidak perlu membeli MCB DC dari MPPT menuju ke baterai, karena untuk MPPT-nya sudah gabung dengan inverternya. Jadi yang perlu dibeli hanya MCB DC dari baterai menuju ke inverternya saja. Ini sudah gabung ke MPPT-nya juga. Kemudian untuk kabelnya juga tidak sebanyak MPPT yang terpisah dari inverternya. Ya, pokoknya lebih hemat MCB dan kabelnya untuk inverter yang include dengan MPPT ini. Kelebihan selanjutnya, jika sahabat membeli inverter yang sudah include MPPT ini, biasanya sudah bisa dicas menggunakan PLN. Jadi meskipun belum bisa beli panel surya, baterainya nanti bisa dicas dari PLN. Kemudian karena sudah memilih inverter yang include dengan MPPT, maka untuk komponen nyicil selanjutnya adalah baterai. Jika inverternya menggunakan sistem 12 volt, maka untuk baterainya juga menggunakan sistem 12 volt. Sahabat bebas membeli baterai apa saja, namun dari saran saya lebih baik menggunakan baterai Lithium 4 saja. Karena untuk baterai Lithium 4 yang kondisinya bekas, sekarang ini sudah terjangkau harganya. Begitu juga jika sahabat menggunakan sistem inverter yang 24 volt, maka beli saja baterai Lithium 4 yang 24 volt. Harganya sekarang lebih terjangkau, apalagi yang tanpa menggunakan BMS.
Namun jika nggak mau ribet, sahabat silahkan beli yang sudah include dengan BMS-nya. Biasanya lebih rapi daripada rakitan kita yang masih kekurangan alat. Nah, setelah komponen inverter include MPPT sudah dibeli, kemudian untuk baterainya juga sudah dibeli, komponen terakhir yang perlu dibeli adalah panel surya. Nah, untuk panel suryanya ini sahabat bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan budget sahabat. Nah, jika kebetulan budget sahabat agak lumayan besar, bisa beli panel surya yang 500 WP. Sebenarnya jika dihitung-hitung, jika membeli panel surya 500 WP satu lembar dibandingkan panel surya yang 200 WP satu lembar, harganya tidak jauh beda, justru lebih murah yang panel surya 500 WP satu lembar. Selanjutnya setelah terbeli inverter include MPPT, baterainya juga sudah terbeli, panelnya juga sudah terbeli. Yang selanjutnya perlu dibeli adalah perlengkapan dari instalasinya nanti, seperti MCB, kabel, anti petir, dan sebagainya. Ya pokoknya kebutuhan-kebutuhan ketika kita masang nanti. Nah begitu ya sahabat untuk saran sistem nyicil PLTS dari saya. Nah sebenarnya untuk sistem nyicil ini sahabat bisa menentukan secara masing-masing. Sahabat bisa memilih nyicil panel suryanya dulu atau baterainya dulu. Ya tergantung kebutuhan sahabat. Jika sahabat ingin membeli inverternya dulu, ya silahkan. Jika sahabat ingin menggunakan sistem PLTS yang MPPT dan inverternya terpisah, itu juga tergantung sahabat. Atau mungkin sahabat ingin merakit baterainya sendiri, beli BMS sendiri, beli kabelnya sendiri, itu juga pilihan sahabat. Nah tergantung keadaan dan situasi budget yang sahabat miliki. Karena ya untuk setiap orang beda-beda budgetnya. Kemudian jika sistem PLTS-nya hanya kecil-kecilan seperti ya panel surya 20 WP atau panel surya 50 WP, sahabat juga bebas menentukan membeli apa yang bisa sahabat beli. Kemudian agar lebih murah, sahabat juga harus pantengin toko online-nya. Biasanya beberapa momen itu bisa lebih murah. Oke sahabat, saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Jika sahabat punya trik ataupun cara nyicil sistem PLTS yang lebih baik dari saya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek di pin komentar saya dan juga di deskripsi video. Untuk di deskripsi video saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya. Di sana sahabat bisa melihat beberapa rekomendasi komponen PLTS yang mungkin sahabat butuhkan. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.